Ya, kembali lagi Anda menyaksikan Breaking News TV pemirsa. Saat ini Anda melihat pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini akan menuju ke Taman Suropati yang kemudian dilanjutkan dengan mobilisasi ke KPU. Nantinya akan dilakukan pendaftaran pada pagi hari ini dan seperti kita tahu bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar menjadi pasangan baca pres dan juga bacawa pres yang pertama kali mendaftar di KPU. Saya lanjut lagi perbincangan ke Bang Ege. Bang Ege, kalau melihat dari sisi basis konstituen begitu ya, dari sisi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ini apakah memang sudah sejalan dalam arti kemarin-kemarin kita sempat melihat ada yang masih dari sisi keberlanjutan, ada Anies Baswedan ini basis konstituennya sudah ke perubahan begitu, Bang Ege? Pada awalnya kan ketika dimulai koalisi perubahan itu masih ada Partai Demokrat. Ya, karena yang paling kencang itu Anies dan Demokrat ya. Dan kemudian pelan-pelan sekarang menjadi perbaikan lah ya, Demokrat juga ya. Karena sudah masuk di koalisi Indonesia Maju jadinya ya. Dan sudah bertemu juga dengan Pak Jokowi, para pimpinannya. Saya menjawab pertanyaan Rati tadi, yang mau saya katakan adalah persis saya sudah ingatkan bahwa ini kan tinggal menunggu momentum. Momentum itu yang pertama pendaftaran ini, nanti sudah didaftar. Apalagi ada momentum itu penetapan, sudah bola perubahannya tidak bisa Anda tahan lagi, dia akan menggelinding. Nah, apa yang coba dihadirkan pada hari ini lagi-lagi ingin menanam dua hal itu simple kok ke persepsi semua orang, dan mereka melakukannya dengan baik. Daftar paling awal, masa perubahan datangnya terakhir gitu. Masa perubahan semangatnya daftar terakhir gitu. Anda perubahan ya mesti di depan paling awal. Nah, dua hal tadi yang mau dibentuk di persepsi ini seakan-akan sedang segala daya ingat kita tuh sedang merekam ini. Yang pertama itu perubahan sebagai kata-kata, sebagai narasi. Nah, narasi itu kemudian mendapat gambaran audiovisual ini. Yaitu bahwa masa yang mengantar banyak, ada 20.000 bahkan 20 ribuan ya. Walaupun pada bagian lain saya bayangkan kalau pasangannya cukup banyak, harusnya ada juga satu pasangan yang datang cukup dengan 20 orang saja gitu. Itu menarik sebagai sesuatu yang berbeda gitu, di mana mereka mengatakan kami daripada mengganggu jalanan gitu, kami daftar secara tertib saja karena kami yakin di luar sana banyak yang mendukung kami sudah banyak begitu. Dan mereka ingin sesuatu yang tertib dan tenang tapi profesional gitu. Namun ini tidak bisa disampaikan secara bertolak belakang untuk koalisi perubahan ini. Lagi-lagi mereka ingin, dan mungkin yang sedang nonton sedang menimbang-nimbang kata-kata saya. Benar nggak ini Effendi Ghazali mengatakan demikian, bahwa di kepala para pemirsa sedang ingin dibentuk kata-kata perubahan dan yang menginginkan perubahan itu ternyata banyak. Nah, kalau itu terekam sejak hari pendaftaran ini, lalu bisa dipertahankan pada saat nanti penetapan pasangan capres, cawapres, ditambah dengan, percayalah, coba lihat nanti. Kan teman-teman kita di lapangan akan banyak merekam kampanye demi kampanye ya. Kedua unsur itu yang akan terus dipertahankan. Baik, Mas Ipang, kalau mencermati kan belakangan ini juga publik banyak dikejutkan dengan beragam hal begitu ya, mengenai putusan MK, kemudian Prabowo Subianto sampai sekarang juga belum menentukan siapa cawapresnya. Ganjar akhirnya memilih Mahfud MD. Kalau berbicara mengenai battleground Jawa Timur, kemudian juga nampaknya dalam Pilpres 2024 ini Java sentris begitu ya. Jawa Barat sudah punya Prabowo, lebih banyak ke Prabowo. Jawa Tengah kayaknya lebih banyak ke Ganjar. Jawa Timur inilah, apakah Amin ini bisa cukup mendominasi nantinya? Mungkin Jawa Barat terbagi barangkali ya. Jawa Barat masih terbagi, tapi terdominasi mungkin Prabowo Subianto mungkin juga ya? Agak lebih unggul sedikit, tapi masih terbagi ya. Bagaimana Pak? Mas Ipang gimana? Sebetulnya kok saya rasa-rasa hari ini Pak Prabowo ada kemungkinan gagap ini menghadapi ini. Karena di luar desain rancangan beliau juga, tiba-tiba seolah-olah Jawa Tengah udah dikunci oleh Banteng dan Mas Ganjar. Dan kemudian Jawa Timur ternyata ada Caimin, kuncian di sana juga, yang pegang kuncinya termasuk ada katanya Prof. Mahfud MD. Nah, yang punya NU-nya, yang bisa ada irisan kekuatan NU-nya. Nah, ini berarti Jawa Timur juga udah mulai dikunci.
Nah, berarti kan tersisa Jawa Barat. Ya. Jawa Barat justru hari ini adalah bukan wilayah pertempuran ini, cakar-cakaran Jawa Baratnya yang terjadi gitu. Jadi berarti kan Pak Prabowo ada kemungkinan, ini udah mulai bahaya nih. Maksudnya dalam konteks ini, kok Jawa Tengah, Jawa Timur sudah dikapling-kapling seperti itu. Jadi dia mau ngambil Jawa Barat pun, ternyata Jawa Barat pun tidak dominan walaupun Pak Prabowo Subianto. Jadi Jawa sentris ini memang faktanya begitu hari ini. Nah, kemudian kenapa Pak Surya Paloh begitu yakin dengan Caimin di saat orang lain tidak terlalu yakin? Karena bagi Pak Surya Paloh, kunci yang bisa membuka gembok istana itu Jawa Timur. Ya. Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Saya mengatakan bukan Jawa adalah kunci, sebetulnya Sumatera Utara juga kunci sebetulnya. Banten, DKI juga mau kita buang kemana gitu kan. Tapi ini bagi Pak Surya Paloh, Jawa Tengah itu dia pikiran beliau sama dengan Prabowo kampanye yang sampai, ingat nggak dulu Pak Prabowo pernah membuat kantor tim pemenangan di Jawa Tengah. Ya. Bolak-balik Pak Prabowo ke sana. Ya. Strategi apapun dicoba. Ya. Energi, usaha, effort tidak berbanding dengan hasil. Iya, betul. Persis seperti Pak Jokowi bolak-balik ke Sumatera Barat. Sumber daya, tenaga, energi, apapun sudah dilakukan. Hanya 18%. Nah, ini yang membuat mungkin Pak Surya Paloh nggak ada cara lain gitu. Nah, siapa kira-kira yang mampu untuk bisa merepresentasikan Jawa Timur? Yang itu hanya bisa dibuka oleh ada nama kata kunci pesantren, NU-nya, ada PKB, ada irisan NU-nya. Iya, elemen NU-nya. Nah, kenapa kemudian elektabilitas, kenapa tidak AHY? Kenapa tidak yang lain, tidak Erick Thohir, tidak Ridwan Kamil atau nama-nama lain? Secara elektabilitas padahal ya AHY tidak jelek-jelek banget, bahkan lebih bagus daripada Caimin, lebih merata kan? Tapi Kofifa ditawarin nggak mau, Yeni juga nggak mau. Kan ini adalah cawapres terbatas. Dan gayung bersambut, Caimin pun ingin masuk dalam kertas suara. Nah, itu yang saya katakan gayung bersambut tadi, ini juga jodohnya di situ, tidak ada pilihan. Dan Surya Paloh menangkap daya endus beliau, kemampuan beliau untuk membaca Jawa Timur. Seolah-olah Jawa Timur bisa diselesaikan oleh PKB dan NU. Dan kalaupun Mahfud MD masuk, kalaupun terjadi split, dianggap merasa Pak Surya Paloh masih meyakini masih signifikan dominan ke Caimin. Oke, kita tahan dulu Mas Ipang, kita pantau juga ini nampaknya juga sudah banyak simpatisan atau relawan pendukung yang ada di Taman Suropati, Jakarta, dan kita juga ada informasi mengenai kondisi terkini langsung dengan Adi Mulia. Adi, nampaknya sudah banyak sekali yang menantikan kedatangan Amin ini. Bagaimana kondisi di sana, Adi? Ya betul, Kamarati dan juga pemirsa, memang sesuai yang direncanakan dengan agenda hari ini, memang diawali dengan sungkeman, kemudian keliling kantor-kantor partai yang mana di dalamnya ada PKS, kemudian PKB dan juga Nasdem. Nah, rencananya memang pasangan calon presiden dan bacawa pres Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar akan melakukan sejumlah rangkaian perjalanan di Taman Suropati ini. Nah, kami telah mengonfirmasi dengan relawan-relawan yang ada di sini. Memang ini sejak tadi pagi berkumpul di sini untuk menyuarakan orasi-orasi yang kemudian digaungkan. Di antaranya memang tuntutan-tuntutan mengenai menginginkannya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar jika terpilih nantinya sebagai presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia.